Tema yang ketiga ya, ini terkait dengan bimbingan mengatasi lambat belajar siswa SD atau MI. Nah, kalau kita mendengar istilah lambat belajar, itu juga dikenal dengan istilah slow learner ya. Adalah sekelompok orang yang belajar lebih lambat daripada teman sebayanya, yang biasanya memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Jadi, anak yang mengalami lambat belajar itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, bisa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal contoh dari kondisi psikologis anak itu sendiri, kondisi mental dan fisik ya, fisik juga bisa menjadi pengaruh. Terus uh, faktor dari eksternal misalnya adalah kurangnya motivasi, terus kondisi lingkungan belajar yang kurang mendukung, itu juga bisa menjadi anak mengalami lambat belajar atau slow learner tadi. Nah, anak yang mengalami keterlambatan belajar tadi biasa disebut dengan slow learners. Mereka adalah anak-anak yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, ada pendapat Ranardi Kusuma menyatakan 4 karakteristik peserta didik yang mengalami slow learner atau lambat belajar. Yang pertama itu keterbatasan kapasitas kognitif. Jadi mereka tuh memiliki kemampuan kognitif yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Bisa jadi mereka itu memiliki level kognitif yang uh, lebih rendah ya teman-teman dari anak-anak yang seharusnya level kognitif dimiliki oleh anak-anak pada seperantaranya. Yang kedua itu kapasitas memori dan daya ingat yang rendah. Yang ketiga, hambatan dan kurangnya konsentrasi. Jadi mereka tuh sulit berkonsentrasi. Bahkan saya pernah mengalami bahwa anak yang memiliki lambat belajar itu ketika disuruh konsentrasi itu mereka seperti tertekan, seperti anak yang sedang kebingungan dan uh, apa ya, pandangan mereka itu terfokus tapi tidak tidak konsentrasi ya. Jadi memang membutuhkan penanganan dan treatment yang khusus. Yang keempat adalah ketidakmampuan mengungkapkan ide. Kalau misalnya jadi melatih anak untuk mengungkapkan perasaan dan ide mereka itu juga penting. Misalnya anak diberikan kesempatan untuk kita berikan, misal kita berikan kertas dan pensil, kamu punya ide apa untuk kamu gambarkan di kertas ini, kamu pengen gambar apa, pengen kamu kasih warna apa. Nah itu juga salah satu, kalau anak meresponnya dengan lambat, tidak bisa mengungkapkan, kalau kita tidak suruh mereka tidak bisa mengungkapkan ide mereka, itu bisa jadi anak tersebut mengalami lambat belajar. Adapun faktor penyebab anak lambat belajar, itu ada tadi faktor prenatal sebelum lahir seperti genetik, misal anak yang sebelum lahir itu misal ibunya sudah mengalami penyakit tertentu, penyakit genetik atau bawaan itu bisa jadi, ataupun dari ketika seorang ibu ketika hamil tuh mengkonsumsi obat atau makan yang terkontaminasi atau mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kandungan itu juga bisa teman-teman. Yang kedua faktor biologis atau non keturunan. Yang ketiga faktor saat proses kelahiran natal, misal dalam proses kelahiran mengalami eh, bayi yang kurang berat badan ataupun ketika kelahiran mengalami keterlambatan di jalan lahir itu juga bisa menjadi faktor penyebab dari anak lambat belajar. Yang keempat, faktor sesudah melahirkan dan lingkungan. Bisa jadi kurangnya pemberian rangsangan ataupun seperti motivasi ataupun apa ya, pemberian penekanan kepada anak ya, pengenalan-pengenalan dini itu kurang. Terus terdapat beberapa strategi teman-teman yang bisa digunakan untuk mengatasi anak-anak yang mengalami lamban belajar, seperti penyediaan fasilitas belajar yang lebih lengkap dan lebih memadai, langkah pembelajaran menggunakan model, metode, media belajar yang tepat, penggunaan pendekatan-pendekatan apa ya kira-kira yang cocok untuk anak yang tipikal, misalnya yang tipikal kurang tertarik dengan hal-hal yang visual, misal. Terus selain itu juga menggunakan tadi metode, misal, oh kemarin sudah menggunakan metode ceramah, jangan pakai ceramahan, nanti ternyata metode ceramah kurang efektif ya kita ganti ke metode misal menggunakan metode yang lebih aktif lah dalam permainan misal gitu. Itu yang terkait dengan anak yang mengalami keterlambatan belajar ataupun slow learner ya di jenjang SD atau